Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Usman SPDI, PLT Kepala Sekolah SDN 001 Skatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang saat ini sedang menjadi peserta diklat BCKS tahun 2025. Dalam video ini saya akan menyampaikan pandangan saya, menguraikan jawaban saya terkait dengan pengambilan keputusan dalam menangani suatu kasus yang terjadi. Sebelum saya menyampaikan jawaban dan memaparkan ulasan pada akhirnya sampai kepada pengambilan keputusan terhadap kasus yang terjadi, saya akan menyampaikan dulu studi kasus yang dijelaskan di dalam tugas ini. Disebutkan bahwa di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara kemudian mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tas. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkan ke dalam tasnya. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepadanya. Sebagai ulasan awal, dalam menyampaikan pandangan saya terkait studi kasus yang keempat ini adalah bahwa kasus ini menunjukkan masalah antara kejujuran dan kesetiaan kepada teman, truth and loyalty. Rara mengambil dompet milik Nina, sementara Tari melihat kejadian tersebut dan merasa bingung apakah harus melaporkan atau menjaga hubungan pertemanan. Dalam pandangan saya, tentu pilihan yang paling baik bagi seorang Tari adalah memberi saran kepada Rara untuk mengembalikan dompet tersebut. Dan jika ia menolak, maka mau tidak mau Tari harus melaporkan kepada guru. Dari sini kemudian kita dapat menarik poin pentingnya, bahwa kejujuran harus diutamakan daripada kenyamanan pribadi untuk kebaikan persahabatan. Dan persahabatan yang baik itu harus berdiri di atas kejujuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan menguraikan studi kasus tersebut dengan 9 langkah pengambilan keputusan sesuai dengan pertanyaan di ruang belajar mandiri LMS BCKS tahun 2025, yaitu langkah yang pertama ditanyakan nilai-nilai yang saling bertentangan. Jawaban saya, dalam kasus tersebut ada 2 nilai baik yang bertentangan, yaitu antara kejujuran dan persahabatan, truth and loyalty. Keduanya sama-sama baik, tetapi Tari sebagai orang yang melihat kejadian tersebut dihadapkan kepada pilihan mau jujur atau menjaga persahabatan, truth and loyalty. Kemudian langkah kedua, siapa saja yang terlibat. Dalam kasus tersebut ada 4 orang yang terlibat. Yang pertama adalah Nina selaku pemilik dompet atau korban kehilangan. Yang kedua adalah Rara, siswa yang mengambil dompet atau pelaku tindakan tidak jujur. Yang ketiga adalah Tari, yaitu saksi yang kemudian dihadapkan pada 2 pilihan moral. Dan yang keempat adalah Ibu Sri, yaitu pustakawan atau staf sekolah, pihak yang bertanggung jawab menangani laporan kehilangan tersebut. Langkah yang ketiga,
fakta-fakta relevan apa saja. Berdasarkan kasus yang disebutkan di atas, terungkap fakta dalam kasus tersebut. Yang pertama adalah dompet itu ditemukan di perpustakaan. Yang kedua, faktanya Rara mengambil dan menyimpan dompet di tasnya. Yang ketiga adalah Tari menyaksikan tindakan tersebut. Selanjutnya langkah yang keempat, pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan. Kalau menilik dan menelaah kasus yang dipaparkan di atas, ada setidaknya 4 pengujian benar atau salah, yaitu yang pertama uji legal. Apakah tindakan tersebut itu melanggar hukum atau tidak? Kemudian yang kedua uji regulasi. Apakah kasus yang terjadi ini sesuai dengan kode etik atau kebijakan sekolah? Dan uji intuisi. Apa kata hati nurani saya jika itu terjadi kepada diri kita? Pertentangan batin. Kemudian yang keempat yaitu uji publikasi. Uji publikasi adalah bagaimana jika kemudian kasus yang terjadi berdasarkan keputusan yang kemudian nanti oleh pengambil keputusan buat, jika dibaca oleh masyarakat atau terbit di koran atau media sosial lainnya, apa dampaknya bagi sekolah dan seterusnya, sehingga itu perlu dikaji. Kemudian yang kelima adalah pengujian paradigma benar versus benar, benar melawan benar yang relevan. Dalam kasus tersebut ada 2 kebenaran moral sebenarnya, tetapi keduanya dihadapkan pada 2 pilihan mana yang prioritas dan mana yang lebih baik, yaitu paradigma kebenaran dan kesetiaan, truth and loyalty, kejujuran dan loyalitas terhadap persahabatan. Langkah yang keenam yaitu prinsip resolusi yang bisa dipakai. Prinsip resolusi yang bisa diterapkan dalam kasus tersebut yaitu yang pertama adalah gabungan rule based thinking. Rule based thinking yaitu ikuti aturan sekolah tentang barang temuan, mengikuti regulasi yang ada dengan prinsip keadilan. Dan yang kedua adalah care based thinking, meminimalisir kerugian dan dampak negatif terhadap semua pihak, sehingga kemudian tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, sehingga itu menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian langkah yang ketiga, opsi kreatif apa saja, opsi adil apa saja, dan kebijakan apa yang diambil sebagai keputusan bijak. Yang pertama adalah pendekatan langsung, yaitu melakukan pendekatan persuasif. Dimulai dari Tari selaku teman yang menyaksikan kejadian tersebut. Dia bisa melakukan pendekatan langsung atau pendekatan persuasif, semisal membujuk Rara untuk mengembalikan sesuatu yang diambil dan bukan haknya secara baik-baik, dengan tutur kata yang baik, dengan tindakan yang baik, perilaku yang baik. Secara langsung bisa dilakukan dengan juga memaparkan bahwa perilaku yang dilakukan oleh Rara adalah kurang baik. Kemudian yang kedua adalah pengembalian secara anonim. Jadi pihak yang kemudian mengetahui itu dan pada akhirnya Rara selaku orang yang mengambil sebelumnya mengakui kesalahannya dan ingin mengembalikan, maka kemudian pihak sekolah atau Tari sebagai teman yang bersangkutan dan saksi itu bisa mengembalikan kepada Nina selaku orang yang kehilangan dompet itu tadi secara anonim tanpa menyebutkan siapa yang mengambil dompet sebelumnya, sehingga kemudian nama baik Rara pun terjaga
dengan dompet itu tetap kembali kepada pemilik sebelumnya. Itu pengembalian secara anonim. Kemudian yang ketiga, kalau itu tidak bisa juga terjadi, maka lapor kepada guru atau pustakawan untuk diproses restoratif. Kemudian guru menengahi ketika tari kemudian melaporkan untuk dilakukan mediasi secara restoratif. Sehingga kemudian bisa diselesaikan secara damai dan baik-baik antara Rara yang sebelumnya mengambil dompet tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian Nina yang kehilangan dompet. Itu kemudian dimediasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian yang keempat adalah melakukan catatan-catatan penting untuk dilakukan pembinaan kepada semua pihak. Apakah kepada Rara yang kemudian mengambil dompet yang bukan haknya, atau juga terhadap Nina yang pada akhirnya lalai sehingga dompetnya sampai ketinggalan dan seterusnya. Dilakukan pembinaan dan catatan-catatan penting untuk kemudian disusun menjadi regulasi di sekolah. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu keputusan akhir yang saya ambil. Rekomendasi dan tindakan konkret. Saya selaku pemegang kebijakan atau kepala sekolah ataupun guru pustakawan yang bertanggung jawab terhadap kasus ini akan merekomendasikan pertama-tama tari harus mengajak Rara berbicara secara pribadi, secara persuasif. Dia melakukan pendekatan dan mendorong mengembalikan dompet yang bukan haknya, yaitu dompetnya si Nina, dalam bentuk mediasi yang baik. Jika Rara menolak atau tidak kooperatif terhadap usulan tersebut, maka tari wajib melaporkan kejadian itu kepada Ibu Sri, sehingga sekolah bisa menangani melalui proses restoratif dan atau disiplin sesuai kebijakan sekolah. Dan langkah yang terakhir, langkah yang 9, pelajaran dan perbaikan ke depan. Pelajaran secara pribadi terkhusus untuk tari. Tari harus memahami bahwa keberanian moral dan integritas itu penting. Melindungi kebenaran jangka panjang lebih bermanfaat daripada mempertahankan hubungan yang dibangun atas ketidakbenaran. Pelajaran bagi sekolah. Sekolah perlu membuat regulasi penanganan barang hilang atau barang temuan di lingkungan sekolah. Kemudian perbaikan ke depannya sebaiknya ada sosialisasi terkait dengan prosedur kehilangan. Bagaimana kalau ada barang hilang, barang yang bukan hak kita, kemudian kita menemukannya dalam kondisi yang memungkinkan itu bisa diambil orang lain sementara tidak ada orang yang bersama dengan barang tersebut. Kemudian melatih siswa melalui simulasi dilema moral ketika dihadapkan dengan beberapa moral yang harus diselesaikan, sehingga kemudian ada secara psikologi siswa bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan siapkan jalur pelaporan rahasia aman agar saksi tidak takut untuk melapor, sehingga kasus yang terjadi kemudian bisa terselesaikan secara baik, bahkan tanpa harus keluar dari lingkungan sekolah, sehingga kemudian sekolah menjadi tempat yang nyaman ketika terjadi sesuatu yang taruhlah itu sebagai kasus yang harus ditangani dan diselesaikan. Demikian uraian yang bisa saya sampaikan terkait dengan studi kasus yang keempat tentang pengambilan keputusan dalam suatu kasus. Demikian, semoga bermanfaat. Salam takdim, salam kenal. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.